Halo, selamat siang teman-teman Tanam Pintu. Jadi di video kali ini kita akan sharing terkait pengalaman memegang uang dalam currency Jepang atau currency yen. Jadi orang-orang Jepang ini uangnya itu kebanyakan dalam bentuk koin. Jadi ada 1 yen ya, 1 yen, kemudian 5 yen, kemudian 10 yen, 50 yen, kemudian 100 yen, 500 yen, dan kemudian barulah uang kertas 1000 yen dan 5000 yen, dan kemudian terakhir 10.000 yen. Nah, gokilnya di sini adalah 500 yen itu kalian bisa buat beli makanan. Oke, entah itu berupa nasi, entah gyoza, siomay, entah makanan berat, ringan, dan lain-lain. Puding pun itu yang di sini harganya 20.000, di sana itu seharga 200 yen, which is ya dikalikan 100 ya sama dengan 20.000. Artinya 500 yen itu setara 50.000. Di sini berupa uang kertas dan seakan-akan sangat berharga, sedangkan di Jepang itu berupa koin dan seakan-akan adalah barang yang tidak berharga sama sekali ya kan. Jadi ketika kita ke sana itu pegang 500 yen itu kayak kita pegang uang koin yang ya hilang, nggak ada masalah. Nah, ini menimbulkan perasaan berlimpah lah, atau perasaan kita merasa kaya dan kita bisa beli apa saja. Nah, sementara intinya di negara-negara maju kurensinya itu pasti rendah, kayak kita bisa beli makan seharga mungkin $10, $5 gitu kan, itu udah bisa beli makan. Sedangkan kalau di negara-negara berkembang itu ya kurensinya tinggi, 10.000 baru bisa beli makan. Nah, sehingga kurensi rendah yang diterapkan oleh negara maju seperti Jepang, Amerika, Eropa, dan lain-lain tentu saja tidak bisa diterapkan di Indonesia. Tapi mungkin kita punya beberapa teknik untuk ngakali nih, sehingga uang yang menurut kita ini 1 juta itu selama ini besar, itu terasa kecil. Dengan beberapa teknik tersebut kita bisa ngakalin, dan rasanya sama dengan ketika kita mungkin berada di negara maju, memegang uang koin yang sebetulnya itu besar, tapi di sana terasa kecil dan lain-lain. Nah, kebetulan saya dari kecil tuh diajarin oleh nenek saya suatu teknik di mana itu tekniknya akhirnya sangat bagus, mengakibatkan kita tidak merasa bahwa uang ini untuk benda yang berharga atau benda yang langka. Nah, ini sangat-sangat efektif dan efisien untuk untuk mencapai keberlimpahan di dalam realita dimensi fisikal, ruang, dan waktu. Jadi dengan kita praktek teknik ini, kemudian uang itu terasa seakan barang-barang yang ya biasa aja, kayak biji kopi. Awalnya kita kira bahwa biji kopi itu langka. Setelah praktek beberapa teknik ini, dan tentu saja akan kita share di course Tanpa Pintu, ataupun kita juga share di intimasi spektrum dari peristiwa, pelan-pelan uang itu terasa seperti barang yang tidak langka atau ada di mana saja, bahkan seperti udara yang bisa kita hirup di mana saja. Nah, jadi mungkin itu terkait video kali ini. Jadi di video kali ini kita membahas tentang bahwa pengalaman kita di suatu negara maju akan membawa suatu pengalaman baru, terutama kurensi uang, di mana kurensi di sana itu seperti koin rendah. Tapi kita bisa membeli apapun dengan koin tersebut, bahkan makanan berat, nasi, dan lain-lain. Sehingga kita merasa uang itu bukan barang langka. Koin hilang ya udah mau gimana. Tapi kalau itu berupa kertas 100.000 ya mungkin kita agak mikir. Tapi kalau koin cuma 500 yen ya mungkin kita nggak mikir. Kita nggak mungkin mikir. Padahal 500 yen itu setara 50.000. Tapi karena memang bentuknya kecil ya rasanya itu seperti kecil, uang yang sangat-sangat kecil. Nah, ini membawa kita ke pengalaman-pengalaman baru. Jadi kalau di Jepang 1 juta itu 10.000 yen, 1 lembar. Kalau di Indonesia itu 100.000 10 lembar. Nah, itu terasa banyak. Tapi dengan teknik yang kita akan paparkan di LinkedIn maupun intimasi spektrum itu bisa diatasi. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih.